Halo guys, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama gue di mana kalau bukan di Saputra Korea Official. Dan akhirnya kita bisa ketemu lagi di malam Jumat ini. Dan seperti biasa di malam Jumat kita akan melakukan ritual-ritual yang sudah biasa kita lakukan di minggu-minggu dan juga malam-malam Jumat sebelumnya. Dan guys, seperti biasa sebelum gue masuk ke story time hashtag 22 di video kali ini, gue mau ngingetin dulu buat kalian semua untuk yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik untuk pencet tombol subscribe-nya, dimulai dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung aja kita bakal masuk ke story time hashtag 22. Tapi sebelum itu ingat, nonton ceritanya itu harus banget pakai headset, earphone, atau alat bantu dengar lainnya supaya lebih mencengkam lagi ya. Dan pastikan kalian nontonnya sendirian di kamar, nutup pintu, matiin lampu. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama berasal dari salah satu followers aku tentunya. Namanya itu adalah Kanza. Hai kak, kenalin nama aku Kanza. Aku pengen cerita nih tentang tanteku yang bagi aku itu lumayan creepy banget. Judulnya Kepala Menggelinding. Pakai futsal nih. Jadi nama tanteku itu adalah Dinda. Oh, nama tantenya tuh adalah Dinda. Ada gak sih lagunya kayak Dinda jangan marah-marah? Oke, lanjut anjing. Nah, nama tante itu adalah Dinda. Dan tanteku itu punya adik namanya Dela. Ingat ya, nah adiknya si tante ini namanya Dela. Orang tuanya Dinda kerja dari pagi sampai malam. Nah, waktu itu Dinda dan Dela lagi belajar di lantai atas dan Dela mendengar suara ketukan pintu dari luar. Dari pintu luar rumahnya maksudnya. Ketika Dela berlari ke kamar kakaknya yang berada di lantai atas, Dela memberitahu kakaknya bahwa ada yang mengetuk pintu luar. Akhirnya Dinda pun langsung turun ke bawah dan melihat di samping jendela. Jadi dia nggak langsung turun, tapi dia nengok dulu tuh di samping jendela, takutnya maling atau orang lagi utang atau mungkin mantan datang kan biar nggak gitu. Jadi ditengok dulu lewat jendela gitu. Dan setelah melihat lewat jendela ternyata tidak ada siapa-siapa. Awalnya Dinda dan Dela mengira itu adalah orang tuanya, akan tetapi tidak ada orang tuanya di luar. Jadi itu bukan orang tuanya guys. Dinda pun pergi ke parkiran yang lumayan jauh dari rumah mereka. Setengah perjalanan dari sana Dinda melihat ada pohon yang menunjang. Mungkin ini maksudnya menjulang tinggi gitu. Dan di situ, di pohon itu, oh my god, Dinda melihat ada seorang wanita yang sedang menyisir rambutnya yang sangat panjang. Itu bukan orang Dinda. Dinda sontak teriak dan berlari ke rumah dengan ketakutan. Nah, waktu dari teras rumah, Dinda dihalangi, oh my god, sama sosok kepala tanpa badan. Merinding. Berarti kepalanya doang. Jadi kepalanya itu seperti menggedor-gedor pintu rumah. Sontak Dinda langsung mendobrak pintunya dan menutup kembali dengan cepat. Berarti dia kayak ngelewatin kepalanya dong. Ih, ngeri anjing. Selang setengah jam terdengar suara dari ibu mereka. Dan ibunya pun berlari ke arah mereka dan memeluk mereka. Mereka ini yaitu Dinda dan Dela ya. Setelah itu terlihat ayahnya yang langsung berlari ke arah mereka juga. Sebenarnya kalau Kak Kori tahu, orang tua mereka itu melihat ada kepala yang menggelinding dan ingin mendobrak pintu mereka. Ayahnya dengan cepat, oh my god, menangkap kepala itu. Aduh, udah kayak main futsal aja lu ditangkap. Menangkap kepala itu dan membuangnya ke hutan. Itu sih kak ceritanya, maaf kalau agak creepy, makasih. Oh my god. Itu berarti dalam kondisi si Dinda bisa melihat kepala buntung tai anjing itu. Berarti anjing. Terus dia aduh. Kalau gue di posisi Dinda mungkin gue langsung pindah rumah sih ya. Oke, next cerita yang kedua. Cerita yang kedua masih juga dari salah satu subscriber aku, namanya itulah Fabian. Hai kak, nama aku Fabian. Aku mau ceritain cerita horor yang menurut aku horor. Ya cerita horor dong. Kalau cerita horor ketawa komedi namanya pak, oke? Cerita horor yang menurut dia horor, bagi gue juga pasti horor. Kejadian ini terjadi seminggu yang lalu sejak dia mengirimkan skrip ini. Cerita ini maksudnya. Pada saat itu rumah aku sedang kosong dan sisa aku sendiri. Aku terbangun dari tidurku sekitar jam 3 pagi. Pagi banget mau ngapain? Ospek lu jam 3 pagi. Orang tua aku dan saudaraku itu lagi pergi, nggak tahu kemana. Aku waktu itu pengen buang air besar. Nah, saat mau ke kamar mandi, aku lihat di lantai udah ada darah yang berceceran yang mengarah ke kamar mandi. Oke, positive thinking aja, mungkin itu ibu lo lagi mens ya, atau mungkin bapak lo tiba-tiba mens, kita nggak tahu. Di situ aku bingung kenapa ada darah. Aku pun langsung pergi ke kamar mandi. Ketika udah deket kamar mandi, aku oh my god. Aku lihat ada sosok hitam yang memakan sebuah daging yang berada di meja dapur aku. Berarti dia kayak lagi makan daging itu, gue ngebayangin anjing. Aku pun kaget dan langsung ke kamar tidur serta menutup pintu kamarku. Ketika aku sudah menutup pintu, tiba-tiba saja ada suara ketukan pintu dan orang yang mengatakan seperti ini. Bukan nak, ini nenek mau ngasih kamu makanan. Oh my god. Neneknya katanya mau ngasih makanan.
Nah di situ aku syok banget karena nenek aku udah meninggal. Aku langsung tidur dan menutup mukaku dengan bantal. 5 menit kemudian ketukannya itu sudah hilang. Aku pun langsung tenang. Tapi pada saat aku mau tidur, sosok hitam yang tadi ternyata sudah ada di sebelahku. Anjing. Sosok hitam itu sudah ada di sebelahku. Aku pun tidak sadarkan diri alias pingsan. Kemudian keesokan harinya, lebih tepatnya ketika pagi hari, aku langsung menceritakan kejadian ini ke orang tuaku. Sesudah mereka balik ke rumah, orang tuaku pun menceritakan bahwa dulu waktu aku berumur 4 tahun, aku sempat disuruh beli garam ke warung. Dan sesudah dari beli garam, aku pun langsung balik. Ketika aku mau balik, aku ketemu dengan sosok hitam yang berkata, "Kembalikan anakku, kembalikan anakku." Oh my god, serem banget anjing, bulu kuduk gue meriang. Oh my god. Oke, di situ pada saat dia berumur 4 tahun itu, aku langsung lari sambil menangis. Dan sesampainya di rumah aku cerita ke orang tuaku dan aku pun langsung didoakan. Namun setelah kejadian itu aku kecelakaan dan aku koma selama 1 minggu. Oh my god. Setelah aku sembuh dari koma, aku pun sudah tidak mengingat kejadian itu lagi. Sekian dan terima kasih, semoga Akori suka. Wow, sumpah ini ceritanya creepy banget anjing. Maksudnya kayak yang paling creepy itu neneknya ngomong itu terus tiba-tiba di kanannya udah ada bayangan hitam. Aduh, gue tidur sendiri lagi nih ah. Oke, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga masih juga berasal dari followers gue dan subscriber gue. Assalamualaikum Mbak Kori, kenalin nama aku Nabila Putri Yolanda, biasa dipanggil Bila. Jadi di sini aku mau ceritain pengalaman yang aku alami. Entah ini horor apa gimana, aku juga kurang ngerti. Yang terpenting aku udah pernah ngalaminnya dan pengalaman ini sangat membuatku trauma. Wow, berarti horor-horor creepy ngeri nih ceritanya nih ya. Jadi gini, aku berumur 15 tahun dan aku mengalaminya 2 bulan yang lalu. Dan itu merupakan hari Jumat. Nah, pada saat itu aku lagi piket kelas. Jadi aku datang lebih awal, yaitu jam 6 pagi. Pagi banget, piket apaan? Bersihin satu sekolahan lu jam 6 pagi. Gue aja piket datangnya jam 8. Udah telat baru dateng gue. Santai aja gue. Oke, dia masuk jam 6 pagi dikarenakan jam pelajaran di sekolahnya dia itu sudah mulai sekitar jam 7 pagi. Ih, pagi banget anjing udah mulai. Nah, pas aku datang belum ada siapapun kecuali aku, motor, dan Gelly. Jadi Gelly-nya itu adalah nama tas dia. Tas dia dinamain Gelly. Untung aja nama dia bagus nih. Sama-sama bagus sama tasnya. Oke, lanjut ya. Terus kelasku ini tempatnya itu agak jauh dan deket sama rumah sakit yang udah lama gak kepake. Oke, berarti sekolahnya ini kayak bersebelahan gitu sama sebuah rumah sakit yang udah gak kepake. Dan yang tepat bersebelahan sama rumah sakit itu adalah kelasnya dia. Nah, aku udah terbiasa tuh Kak sama kelasku karena belum pernah ngalamin hal-hal yang janggal. Tapi semenjak ada yang bunuh diri di belakang kelasku, teman-temanku mulai banyak yang kerasukan. Sering ketawa-ketawa tanpa sebab, kadang diam-diam aja. Tapi aku gak pernah tuh percaya dengan hal-hal seperti itu karena aku tipe orang yang susah percaya dengan hal seperti itu. Setelah itu aku lihat dari kejauhan pintu kelasku sudah terbuka dengan sendirinya. Padahal pada saat itu cuma ada aku dan belum ada siapapun di sana. Walaupun perkiraanku seperti itu, tapi bisa aja udah ada yang datang, baik itu teman maupun kakak kelas. Karena aku berpikir positive thinking aja, ya udah, aku tetap lanjutin perjalanan menuju kelasku. Dan tiba-tiba pas udah sampai di depan kelas, aku ngerasa ngeliat kain berwarna putih. Entah itu siapa yang punya, aku nggak tahu. Padahal sekarang itu hari Jumat, kok bisa ada kain putih kayak gitu? Tapi emangnya kalau misalnya hari lain emangnya ada kain putih? Terus hari Jumat nggak ada gitu? Nggak ngerti deh gue, pokoknya aneh aja udah ada kain putih di kelas. Ngapain mau ngaginin jenazah lu ada kain putih di kelas? Tapi aku tetap berpikir positif thinking aja kalau mungkin itu kain putih yang punya teman aku kemarin lagi ketinggalan di kelas gitu. Positif sekali ya dari pikirannya ya. Kalau gue udah mikir kunti pocong ini itu udah pasti gitu pikiran gue. Oke lanjut, aku memutuskan untuk menyimpan kain itu di kolong mejaku. Ketika itu juga aku langsung menyimpan tas di kolong mejaku dan dilanjutkan minum air. Terus aku langsung melaksanakan piket kelas. Setelah itu dari kejauhan aku lihat ada 2 orang laki-laki sedang berjalan menuju kelasku. Akan tetapi janggalnya kedua orang itu mengarahkan kepalanya ke atas. Seketika aku langsung panik dan keluar. Aku pun langsung lihat keadaan langit-langit dan gak ada apa-apa sebenarnya. Ya udah, aku langsung meremin mata. Ngapain lu meremin mata? Dan aku mikir itu mereka ngapain ya? Lagi ritual apa gimana? Aku juga nggak tahu. Langsung aja aku panggil mereka karena aku juga lebih suka temenan sama cowok dibandingkan sama cewek. Bukannya bermaksud caper atau gimana, tapi kayak lebih pengen ngajak main aja gitu. Nah pas aku panggil mereka itu kelihatan kayak gantian menunduk
terus mengarah ke atas lagi. Jadi pas dipanggil tuh kayak, "Oi." Kayak gitu lagi dia katanya nih, dua orang cowok ini. Sontak aku langsung panik dan semakin heran. Ini kenapa ya? Kok kayak aneh gitu? Ya udah, aku tutup aja pintu kelasnya karena aku udah semakin panik. Ditambah mereka seperti mengejarku. Dan setelah aku menutup pintu kelas, terus aku intip lewat jendela, ternyata mereka ada di sana dan pas di depan wajah saya. Oh my God. Aku langsung syok dan bener-bener nangis. Aku pun langsung baca ayat kursi dan alhamdulillahnya mereka udah nggak ada lagi. Sementara di depanku itu ada teman-temanku yaitu namanya Via dan juga Deli. Setelah kejadian itu aku merasa lebih tenang walaupun mereka seperti kebingungan lihat aku. Akhirnya mereka bantu aku untuk lebih tenang dan aku nggak tahu itu nyata atau enggak sebenarnya. Tapi aku benar-benar ngalaminnya dan sampai sekarang aku nggak bisa ngelupain tentang kejadian itu. Itu dia Kak cerita dari aku. Makasih Kak Kori udah baca ceritaku, semoga muncul di story time. Sehat terus Kak, terima kasih. Terima kasih juga udah ceritain ceritanya ke aku. Ini ceritanya benar-benar serem banget karena aku pernah datang ke sekolah pagi-pagi buta karena bukan untuk piket ya. Kalau untuk piket saya say no, sorry, gue nggak bakal datang sepagi itu, sorry banget. Tapi itu karena dulu gue jadi ketua OSIS kan, jadi gue datang pagi-pagi buta. Cuma ya nggak ada apa-apa sih. Cuma gue tahu rasanya datang pagi-pagi ke sekolah dan ngelihat yang begituan tuh kayak Oke, kita lanjut ke cerita yang keempat. Cerita yang keempat alias cerita yang terakhir. Ini masih juga dari followers dan subscriber gue tentunya. Tapi dia ini nggak ngasih tahu namanya dia siapa ya, karena mungkin emang nggak pengen disebutin namanya. Kejadian ini bermula waktu aku masih SMP kelas 7. Karena belum pandemi jadi aku langsung ke sekolah. Dimana guru juga menemaniku untuk mengenali lingkungan sekolah. Jadi kayak MOS gitu ya. Di situ guru menjelaskan tentang ruang-ruang penting yang ada di sekolah tersebut. Seperti perpustakaan, ruang BK, koperasi, dan ruang-ruang lainnya. Kecuali ruang mayat ya. Nggak ada sekolah punya ruang mayat. Dan ada juga salah satu ruangan yang mana siapapun gak boleh masuk ke ruangan tersebut. Ruangan tersebut berada di lorong kelas 8. Oh ya Kak, aku juga bakal kenalin ke kakak tentang gedung sekolahku itu. Jadi sekolahku punya 2 gedung dan setiap gedung terdapat 3 lantai. Dan juga di setiap lantai ada 3 tangga. Yaitu tangga 1, tangga tengah, sama tangga paling ujung. Tangga 1 mungkin ke kiri, tangga tengah, sama tangga paling ujung. Jadi ada 3 tangga. Anggap aja kelasku ada di gedung 2. Sesuai urutan, kelas 7 berada di paling atas dan kelas 8 berada di lantai tengah, kelas 9 berada di lantai paling bawah. Nah, sampai di sini memang nggak terjadi apa-apa. Akan tetapi kejadian itu dimulai ketika ujian semester 1. Disitulah kejadian aneh yang membuat pendengarnya ketakutan, di mana ada 2 temanku yang kekurangan lembar soal ujian. Aku yang di depan mereka jadi kasihan. By the way, temanku itu namanya Ica dan Lita. Aku kasih kertasku itu ke teman yang di belakangku. Jadi yang kekurangan kertas itu adalah aku dan juga Lita. Guru pengawas kembali dan memberi kami lembaran soal ujian. Aku heran, karena lembaran soalnya itu beda dari teman-temanku yang lain. Aku pun protes, tapi guruku berkata, "Gak apa-apa kok, sama aja." Orang jelas-jelas beda, sama aja lu. Gimana sih ini pengawas nih, pasti main HP aja nih ngawasinnya nih. Tapi gue suka sih pengawas yang main HP ya. Oke lanjut. Aku yang merasa baik-baik aja, gak mementingkan hal itu. Waktu pun berlalu dan guru pengawas berganti seperti pada umumnya. Ketika guru pengawas akan mengambil lembaran jawaban siswa, ternyata lembaran soal aku dan Lita itu berbeda. Bapak pengawas itu pun menyuruh kami untuk menukarnya di bawah, tepatnya di ruang guru. Lita kesal dan menyaut seperti ini. Kenapa sih guru itu? Udah dibilangin soalnya salah malah bilang gak apa-apa. Ya bener sih, lu kesel sih karena gurunya emang ngeselin. Aku pun menasihatinya. Biasa aja lah, namanya juga guru, kadang-kadang ada yang salah juga. Tapi Lita gak mau dengerin pendapat aku, karena udah saking keselnya kali ya. Kami pun keluar dari kelas dan melihat ke lantai 1. Di sana ada banyak siswa yang berkumpul untuk pulang, karena ujiannya udah mau selesai nih. Kami merasa di situ banyak siswa yang ingin pulang juga, tapi kami tergesa-gesa. Kami terpaksa lewat tangga tengah dan masih sama, ada banyak siswa juga yang bergelombolan ingin pulang juga. Terpaksa kami lewat tangga yang paling ujung. Nah, ketika turun, aku merasakan hal yang aneh, seperti ada yang berbisik. Dan air di kamar mandi di dekat tangga tersebut seperti tidak ada yang mematikan, jadi kayak masih hidup gitu. Dan air keran itu seperti terus-terusan berbunyi. Aku dan Lita hanya berpikir positif saja. Dan akhirnya singkat cerita kami pun sampai di ruang guru alias di lantai bawah. Guru tersebut meminta maaf dan kami pun langsung kembali ke kelas untuk menyalin jawaban ke lembar yang baru. Sesampainya di janjang tuh apaan ya? Ya pokoknya begitulah ya. Sesampainya di janjang, Lita mendengar ada yang berbisik mengatakan tolong. Wow. Lita pun langsung histeris dan dia pun langsung berlari. Aku yang melihat Lita ketakutan jadi ketakutan dia. Terus habis itu mengikuti Lita juga berlari. Sesampainya di lorong kelas 7, semua siswa sudah ke bawah dan pulang. Berarti dia ini masih di atas dong. Kelas 7 masih di atas dong.
Ketika di kelas kami lelah karena berlari dari tangga. Dan aku pun bertanya sama Lita, apa yang terjadi tadi sampai lari-lari kayak gitu. Lita pun menjawab bahwa dia mendengar ada perempuan yang berbisik di telinganya yang berkata tolong. Aku yang merasa aneh jadi merinding. Setelah semua soal sudah disalin, aku kembali ke bawah dan pulang bersama Lita. Tetapi hal itu terjadi kembali, di mana vas bunga yang berada di meja guru jatuh dengan sendirinya. Aku dan Lita pun langsung terkejut. Untung saja vas bunga itu terbuat dari kayu jadi tidak pecah. Kami lanjut bersiap untuk turun, tetapi kami menyadari bahwa hanya kami berdua yang ada di lorong kelas 7. Alias yang ada di atas cuma mereka berdua. Anjing nih. Oke, kami pun langsung lewat tangga pertama, tapi lagi dan lagi tangga tersebut sudah terkunci. Kami berlari lagi ke tangga tengah, tapi tangga tersebut juga udah dikunci. Lita pun ketakutan dan bertanya, siapa sih yang ngunci tangganya? Kan ini masih jam 12.18 siang, masa udah terkunci sih? Ya bener juga sih, tangga dikunci. Kalau misalnya ada evakuasi gimana lewatnya anjir? Masa dilompatin begitu di tangga, kan jatuh dong. Ini tangga dikunci. Oke, aku tetap berpikir positif dan kembali menuju tangga ujung. Dan keanehan pun tambah parah, di mana ada seorang cewek yang pakai baju sekolah, tapi baju sekolahnya tuh kayak berdarah gitu bajunya. Aku tetap berpikir positif dan bertanya. Lu bertanya? Nggak ada, say. Murid yang pakai baju berdarah itu udah pasti setan. Pakai nanya lagi. Oke, dia bertanya sama si setan ini, kakak ngapain di sini? Kakak nggak pulang? Kakak itu pun menjawab bahwa dia menunggu temannya dia di atas. Lita pun menyaut bahwa tidak ada seorang pun di atas dan hanya mereka berdua saja yang ada di lorong kelas 7. Kami hendak ke bawah kembali, tetapi kakak itu seperti mengganggu kami dan menemaninya berbicara. Oh, jadi mereka kayak jadi nemenin gibah gitu kali ya. Temanku Lita ini pun teralihkan dengan baju di bagian saku yang seperti ada yang menusuknya. Oh berarti kayak berlubang gitu kali ya. Seperti kayak bekas tusukan gitu di baju kakak-kakak yang berdarah itu. Sehingga di bagian dada sakunya itu seperti ada darah-darah tebal yang menggumpal. Setelah selesai kami pun langsung ke bawah dan kami ingin menoleh ke atas kembali. Dan seketika saja cewek itu menghilang dan tiba-tiba ada suara tertawa yang sangat keras dari lantai atas. Suara itu membuat kami histeris, lalu kami pun langsung pergi menjauh dari lantai kelas 8 tersebut. Sesampainya di bawah, satpam yang melihat kami pun ketakutan lalu bertanya. Kami menceritakan semuanya kepada satpam tersebut, tetapi para satpam itu tidak percaya. Keesokan harinya kami dipanggil ke ruang guru untuk bercerita. Aku dan Lita pun menceritakan sejujur-jujurnya tentang cerita tersebut. Dan ternyata ada beberapa guru yang percaya dan juga paham terhadap cerita kami. Dan juga ada beberapa guru yang tidak paham cerita kami. Alias nggak percaya mungkin ya sama ceritanya mereka itu, dikira halusinasi doang gitu. Tapi ada salah satu guru juga yang bercerita, tapi pada saat dia bercerita itu mukanya kayak abis menyesal gitu dia si guru ini ceritanya. Nah, si guru ini bercerita dan berkata bahwa di kelas dekat tangga tersebut ada jasad 3 orang siswa yang nakal. Di mana ruangan tersebut dilarang masuk siapapun juga. Karena arwah 3 siswa tersebut tidak terganggu dan nyaman. Jadi siswa itu mati dalam keadaan parah. Kami tidak boleh tahu. Kadang-kadang hantu siswa itu bermain dengan siswa yang sendirian berada di lorong. Aduh. Dia akan mengganggunya dan terus mengganggu sampai dia puas. Setelah kejadian itu, lorong kelas 8 pun ditutup untuk waktu yang lama. Dan kelas 8 pindah ke gedung sebelah. Cerita ini pernah sempat viral di media sosial, tetapi setelah itu langsung di private sama pihak sekolahnya. By the way, makasih ya kak udah dengerin cerita aku. Oh my god. Ceritanya creepy banget anjir. Oke guys, jadi itu dia tadi keempat cerita untuk Storytime hashtag 22 kali ini. Coba kalian komen di bawah sekarang juga dari cerita 1, 2, 3, 4. Kira-kira cerita mana yang menurut kalian paling bikin bulu kuduk kalian jadi merinding dan bergoyang-gorang bergoyang-gorang. Dan pokoknya gitu deh pokoknya yang serem banget. Kalian bisa langsung komen di bawah cerita keberapa. Dan juga di sini sebelum mengakhiri video, gue mau ngucapin dulu, gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga. Dan juga kalau misalnya kalian punya cerita horor ataupun video-video penampakan horor yang kalian lihat di FYP TikTok, kalian bisa banget langsung kirim ke email request gue yang ada di sini, atau bisa juga langsung lewat WhatsApp yang di-handle sama admin gue lewat sini juga, oke? Oke guys, itu dari gue untuk Storytime hashtag 22 kali ini. Sekali lagi selamat malam Jumat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wah, hati-hati di pojok kamar kalian ada.